Abi di mana? Duh, Umi khawatir. Ucap Ustazah Ipah yang terlihat cantik lewat VC bersama suaminya ini. Wajar ia khawatir, karena sudah hampir 5 jam sejak ia mengantarkan Pak Kiai belum juga pulang. Abi di rumah sakit, ngantar Pak Tatang dirawat. Soalnya, di klinik Haji Badri, istrinya memakai daster yang baru ia belikan ketika ia belanja reuni kemarin. Daster coklat, terlihat istimewa, terlihat pas ketat di tubuhnya. Tentu, daster itu hanya dipakai untuk dilihat sang suami. Karena bila dilihat pria lain, matanya pasti melotot. Cukup mahal, tapi sepadan bila dipakai istrinya yang cantik itu. Ini satu-satunya mata air yang menyegarkan untuk pikiran Ustadz Junaid semenjak kejadian hitam tadi. Juga setelah ia melihat keadaan Bang Tatang tadi, wajah orang itu seperti tertabrak kereta api. Giginya hampir semuanya rontok. Meski masalah belum selesai seutuhnya, namun sekarang sedikit reda dengan tertangkapnya salah satu pelaku itu. Kini otaknya seperti disiram air yang bersih. Melihat istrinya sekese memakai daster yang susah payah ia mencarinya ketika reuni kemarin. Juga harganya, Ustadz Junaid tersenyum. Ingin sekali sepulang dari sini langsung bersenang-senang dengan istrinya yang memakai daster itu. Nggak sabar pengen pulang. Selesain dulu masalahnya, ucapnya meski Ustazah Sahifa sudah tahu permasalahannya. Wajar bila sampai sekarang Ustadz Junaid masih khawatir bila istrinya sedang ada di kampus. Nanti Abi pulang, bawa tape yang ke sana. Ucap Ustadz Junaid. Iya Bi. Elephant Show, ucap tanpa suara. Ustazah Ipa tersenyum. Elephant Show, balasnya lagi. Ucapan Royan dari belakang mengagetkan Ustadz Junaid yang masih VC bersama istrinya. Dan ucap Roy sedikit terpotong. Karena dari belakang, ia masih melihat Ustazah Ipa begitu sekese memakai daster itu. Roy, ucap Ustadz Junaid. Ia melihat mata Roy tak berkedip melihat istrinya. Buru-buru ia menutup HP-nya. Tapi saat menutup, siapa itu Ustadz? Bening banget, ucap Roy meski sudah tahu itu siapa. Iseng memeng, terlihat beda Ustazah Ipa memakai daster itu. Lagi, Ustadz Junaid menutup matanya. Tak percaya ada laki lain melihat istrinya memakai daster sekese itu. Bisa bahaya, bisa mengundang kelakian. Meski Ustadz Junaid berpikir, tak mungkin juga istrinya melayani. Apa Roy melihat Itok yang gede itu? Jangan-jangan Roy sudah setuju dengan istilah nickname Itok. Tidak, bukan siapa-siapa. Ustazah di rumah. Oh maaf Pak Ustadz. Kirain siapa? Abis mendeng banget. Lagi, ucapan itu membuat dirinya khawatir. Ditambah entah kenapa ia langsung teringat. Karena ketika bangun dari mimpi itu, ia ingat nafasnya ngos-ngosan. Jantungnya serasa mau copot. Tidak percaya kalau itu terjadi. Tapi anehnya, ia juga ingat kodirnya mengeras. Hatinya sakit bertubi-tubi. Meski hanya mimpi, namun kodirnya mengeras. Layaknya habis mimpi basah. Roy tertawa. Ada di mana Abah Haji? Tadi antum bilang. Di kantin, Tats. Di kantin, Tats. Katanya disuruh makan. Anak masih kenyang. Nanti aja nunggu lapar. Mau santai dulu di sini. Sama Ustaz. Padahal hari sudah siang. Tapi mereka belum merasakan lapar. Memang benar. Bila pikiran dan tenang sedang fokus. Sesuatu kadang makan pun seperti hilang selera. Mereka sedang sibuk-sibuknya
mencari tahu kasus tadi sampai mengganggu waktu makan mereka. Antum kemarin nggak pulang bareng Ustaz ya kan? Tanya Ustadz Junaid mengingat pesan sepulang reuni kemarin. Roy ingat, Ustadz memang berpesan, membuat Roy sedikit salah tingkah bila mengingat kejadian sebenarnya. Enggak, cuma nengok Ustazah. Aman nggak ada Andi. Ustazah juga cuma ngajak nongkrong sebentar. Nongkrong di hotel sambil ngejerit, ucap Roy dalam hati. Terus antum langsung pulang. Abis nongkrong, langsung Ustadz, ucap Roy lagi. Tetap saja Roy masih melihat raut wajah Pak Ustadz yang masih sedikit khawatir. Mungkin ia takut istrinya yang memang cantik itu dilihat orang. Pak Ustadz sendiri langsung pulang dari hotel, tanya balik Roy. Enggak, anak belanja dulu sama Pak Dharma. Sempat beliin yang dipakai Ustazah. Tadi ucapnya. Senyum. Mungkin. Wow, sekali dia memakai daster itu, wajar bila Pak Ustadz khawatir bila sampai pria lain melihat istrinya saat memakai daster itu. Tapi tidak pikir Ustadz, sayangnya itu tentu hanya untuk dirinya. Pantes Pak Ustadz, kirain siapa tadi nggak sengaja lihat yang bening. Siapa dulu nih? Ucapnya menepuk dadanya sendiri. Sendiri membanggakan dirinya bisa mendapatkan istri secantik Ustazah Sahifa. Antum juga kalau mau dapetin harus jadi lelaki sejati dulu. Ingat, lelaki sejati untuk wanita sejati. Ucapnya menasehati seperti biasa dengan kata-kata itu lagi. Ia juga menepuk dadanya. Oke guys, terima kasih karena sudah membaca novel kami. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kita bisa semangat lagi membuat novel-novel yang Anda inginkan.